Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dan para simpatisan umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah teori Dhamma, yaitu Sutta atau khotbah Sang Buddha yang diberi judul Siggalowada Sutta. Sutta atau khotbah ini pernah diberikan Sang Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Siggalowada. Siggalowada berisi tentang beberapa hal yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, yaitu berisi beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan apabila kehidupan kita dengan sesama bisa harmonis, bisa rukun. Siggalowada ini bisa dikatakan sebuah peraturan moral bagi seorang umat awam atau umat biasa. Marilah kita bersama-sama, kita akan selalu diingatkan dengan pesan-pesan moral Sang Buddha di dalam khotbah Siggalowada Sutta ini. Sang Buddha mengatakan bahwa ketika Siggalowada sedang memberikan penghormatan di beberapa arah mata angin, kemudian Sang Buddha memberi makna baru kepada arah angin tersebut. Arah timur melambangkan orang tua. Ada 5 kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama, setelah dibantu oleh mereka, kini giliran aku membantu mereka. Yang kedua, aku akan melakukan pekerjaan mereka untuk mereka. Yang ketiga, aku akan menjaga nama baik, kehormatan, dan tradisi keluargaku. Yang keempat, aku akan menjadikan diriku pantas untuk menerima warisanku. Yang kelima, aku akan membuat persembahan, mendedikasikan jasa kebajikan kepada mereka setelah mereka meninggal. Ini yang sering disebut dengan pelimpahan jasa, yang saat ini di bulan ini para umat Buddha melakukan upacara patidana, ulambana, maupun seoko, mau sembahyang rebutan maupun istilah-istilah yang lain digunakan sebagai persembahan, sebagai bakti seorang anak kepada leluhur-leluhur keluarga yang telah tiada. Ada 5 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, mereka mencegah anaknya melakukan perbuatan jahat. Yang kedua, mereka melatih anaknya dalam kebajikan. Yang ketiga, mereka membekali anaknya dengan keterampilan dalam sastra dan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang keempat, mereka mencarikan pasangan yang sesuai. Yang kelima, mereka menyerahkan warisan pada saat yang tepat. Ini juga betul-betul harus diketahui oleh seorang tua, agar hubungan antara orang tua dan anak itu bisa berjalan harmonis dan baik. Apabila kewajiban orang tua kepada anak ini dilalaikan, tentunya akan menimbulkan satu problema kehidupan dalam rumah tangga. Arah selatan melambangkan guru. Ada 5 kewajiban siswa terhadap gurunya. Yang pertama, dengan berdiri untuk memberi hormat. Yang kedua, dengan melayani gurunya. Yang ketiga, dengan kesungguhan hati untuk belajar dan taat kepada mereka. Yang keempat, memberikan jasa-jasa kepada gurunya. Yang kelima, dengan penuh perhatian menerima ajaran mereka. Ada 5 kewajiban seorang guru terhadap muridnya. Yang pertama, melatih muridnya dengan baik sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 2. Membuat muridnya menguasai pelajaran yang diberikan. Yang ketiga,
mengajarkan secara mendalam semua ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Yang keempat, bicara yang baik tentang muridnya kepada sahabat dan kenalannya. Yang kelima, menjaga muridnya dari setiap segi. Arah barat melambangkan istri dan anak. Ada 5 kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama, dengan mencintai dan menghargai istrinya. Yang kedua, dengan bersikap sopan kepadanya. Yang ketiga, dengan berlaku setia kepadanya. Yang keempat, dengan memberikan kekuasaan menata rumah tangga kepadanya. Yang kelima, dengan memberikan perhiasan-perhiasan kepadanya. Ada 5 kewajiban istri kepada suaminya. Yang pertama, dia harus mengatur kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dia harus bersikap ramah tamah dan bersedia membantu sanak keluarga dan teman-teman dari kedua belah pihak. Yang ketiga, dia harus mencintai, menghargai dan setia kepada suaminya. Yang keempat, dia harus menjaga baik-baik barang-barang suaminya. Yang kelima, dia harus terampil dan rajin dalam segala tugasnya mengurus rumah tangga. Arah utara melambangkan sahabat. Ada 5 kewajiban kita terhadap sahabat. Pertama, dengan kemurahan hati. Yang kedua, dengan perilaku yang sopan. Yang ketiga, dengan membantu mereka. Yang keempat, dengan memperlakukan mereka seperti memperlakukan dirinya sendiri, timbang rasa. Yang kelima, dengan bersikap tulus kepada mereka. Ada 5 kewajiban seorang sahabat. Yang pertama, mereka menjaga dirimu ketika kamu sedang lengah. Yang kedua, ia menjaga milikmu ketika kamu sedang tidak waspada. Yang ketiga, mereka melindungi kita ketika dalam bahaya. Yang keempat, mereka tidak meninggalkan kita saat mengalami kesulitan. Yang kelima, mereka menunjukkan penghormatan yang tulus kepada anggota-anggota keluarga lainnya. Dan yang keenam, mereka dapat dipercaya. Ada 4 hal yang dipandang sebagai sahabat yang berhati tulus. Yang pertama, ia mempercayakan rahasianya kepadamu. Yang kedua, ia juga menjaga rahasiamu. Yang ketiga, apabila kamu dalam kesulitan, ia tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Yang keempat, bahkan ia rela mengorbankan dirinya untuk membelamu. Arah bawah melambangkan pelayan dan pekerja. Ada 5 kewajiban majikan terhadap karyawan dan pelayannya. Yang pertama, menugaskan mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, memberikan mereka makanan dan upah yang sesuai. Yang ketiga, dengan memberi perawatan, biaya pengobatan ketika mereka sakit. Yang keempat, dengan membagikan kepada mereka barang-barang mewah tertentu. Yang kelima, dengan memberikan mereka liburan dan cuti pada hari-hari tertentu. Ada 5 kewajiban pelayan dan karyawan terhadap majikannya. Yang pertama, mereka bangun untuk bekerja sebelum majikannya bangun. Yang kedua, mereka baru beristirahat setelah majikannya istirahat. Yang ketiga, mereka hanya mengambil apa yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, mereka menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang kelima, mereka memuji-muji majikannya dan menjaga nama baiknya di mana saja mereka berada. Arah atas melambangkan petapa dan guru-guru spiritual. Ada 5 kewajiban umat Buddha terhadap petapa dan brahmana. Yang pertama,
dengan tingkah laku yang pantas. Yang kedua, dengan kata-kata yang ramah. Yang ketiga, dengan pikiran yang diliputi kemurahan hati. Yang keempat, dengan membuka pintu rumah bagi mereka. Dan yang kelima, dengan menunjang kebutuhan hidup mereka. Ada 6 kewajiban pertapa dan Brahmana terhadap umatnya. Yang pertama, mencegah mereka berbuat jahat. Yang kedua, mendorong dia untuk melakukan kebajikan. Yang ketiga, memikirkan dia dengan pikiran yang diliputi kasih sayang. Yang keempat, mengajarkan sesuatu yang belum pernah didengarnya. Dan yang kelima, mengoreksi dan mengklarifikasi apa yang telah dia pelajari. Dan yang keenam, menunjukkan kepadanya jalan ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah uraian tentang Sigala Sutta. Semoga Bapak Ibu bisa menerima dan bisa membantu Bapak Ibu mengingat kembali beberapa kewajiban-kewajiban, dan kita tahu dalam posisi mana kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban itu agar kehidupan kemasyarakatan kita bisa berjalan baik dan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.